Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin hebat dan sangat luar biasa. Majunya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur di Jawa Barat ternyata mendapat dukungan yang begitu luar biasa atau mendapat backingan yang begitu luar biasa, mulai dari pusat hingga ke masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Sehingga ketika kita melihat bahwa keberanian dan ketegasan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi karena memang rasa cinta yang tumbuh dari masyarakat Jawa Barat itu begitu luar biasa kepada sosok pemimpin yang satu ini. Pemirsa sekalian, Kang Deddy Mulyadi hari-hari belakangan ini memang mendapat begitu banyak kritikan-kritikan pedas terhadap kebijakan, program kerja ataupun keputusan yang lahir dari dalam dirinya. Orang-orang yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi adalah mereka-mereka yang anti dengan Kang Deddy Mulyadi, yang tidak suka Jawa Barat itu maju, yang tidak ingin Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Kritikan-kritikan yang datang ke Kang Deddy Mulyadi, kalau kita perhatikan selama ini, mulai dari yang berlabel agama maupun atas nama rakyat, itu yang sering kali kita temui, yang biasa dilakukan oleh kaum-kaum pembenci. Karena dengan berlabel agama atau mengatasnamakan rakyat, maka bagi mereka yang pola pikirnya dangkal, bagi mereka yang manusia-manusia tak berbobot, mereka melihat bahwa itu sudah sangat luar biasa, mudah diprovokasi, mudah untuk dihasut, mudah pula untuk diadu domba. Kalau isu yang diangkat berlabel agama atau mengatasnamakan rakyat. Dan ini adalah fenomena yang sering kali kita temukan dalam kehidupan kita, tidak saja di Provinsi Jawa Barat. Walaupun hari ini yang lagi hangat tentang isu agama datang dari Provinsi Jawa Barat. Yang lagi hangat isu tentang mengatasnamakan rakyat juga dari Provinsi Jawa Barat, di mana para pembenci Kang Deddy Mulyadi mereka mulai mengadu domba, mereka mulai memprovokasi dengan masyarakat, dengan kelompok dagang, dengan mereka-mereka yang SDM-nya mungkin bicara tentang politik mereka tidak paham, tetapi kejamnya politik atas dasar kerakusan dan kemunafikan, maka dengan segala cara mereka halalkan. Dalam dunia politik, musuh bisa menjadi lawan, lawan juga bisa menjadi musuh. Tak ada yang kekal abadi dalam dunia perpolitikan itu. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mencoba untuk mendengarkan sebuah dialog yang menurut saya cukup menarik untuk saya persembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan sosok Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Berpikirnya menggeneralisir bahwa satu DPRD ini memusuhi Kang Deddy Mulyadi, padahal tidak seperti itu ya Pak Haji ya? Saya kira ya nggak mungkin lah begini.
sederhana kan. Seorang gubernur diusung partai politik. Betul. Gerindra 20, ada Demokrat, ada PAN, ada Golkar bahkan. Kan jangan kemudian sakompet daunkeun, jangan pukul rata bahwa seolah-olah Dewan memusuhi KDM. Nggak mungkin itu kami lakukan. Apapun yang terjadi dengan KDM, Partai Gerindra pasti menginstruksikan kadernya untuk menjaga setiap kebijakan langkah yang dilakukan KDM. Sama juga Golkar, Demokrat, PAN. Nah, belakangan saya kira beberapa partai politik seperti itu. Hanya saja memang dinamikanya saya kira inilah dinamika di DPRD. Ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Udah biasa lah. Sudah biasa. Saya kira itu apa gunanya? Endingnya adalah kita berharap pada kesempurnaan kebijakan yang dilakukan. Yang paling utama tuh itu. Oke. Pak Haji, ketika kita lihat 6 bulan terakhir ini, kita melihat ada beberapa sosok yang muncul ke publik yang menjadi pengkritik Kang Deddy Mulyadi. Nah, pengkritik Kang Deddy Mulyadi ini ketika muncul di medsos, ketika muncul di media, itu menjadi dirujak oleh netizen, Pak Haji. Oleh 15 juta pendukung mungkin ya Pak Haji ya. Itu tanggapannya gimana Pak Haji? Begini, saya sempat ditanya juga hal serupa terkait misalnya sikap Kang Ono dan kawan-kawan PDI Perjuangan yang WO. Saya bilang begini, kawan-kawan PDI, saya paham lah masing-masing partai politik punya sikap masing-masing. Dan itu sah secara undang-undang. Betul. Betul. Tapi saya bilang jangan sampai kemudian yang terjadi adalah permusuhan kita abadi. Nah, kan dalam politik nggak ada musuh abadi. Betul Pak Haji. Itu yang terjadi. Jadi saya berharap betul sesungguhnya sepanjang perbedaan itu untuk mencari solusi terbaik, saya kira sah-sah saja. Silakan saja. Cuma jangan kemudian putus komunikasi. Betul. Karena jika putus komunikasi, kita tidak akan pernah menemukan titik temu itu. Itu yang paling utama. Yang penting, tapi terkait dengan partai oposisi, Gerindra tetap berkomunikasi ya Pak Haji? Saya kira saya berteman baik dengan Kang Ono, apalagi satu dapil ya. Iya. Saya berteman baik dengan Bu Ina, ketua fraksi. Saya berteman baik dengan Zainuddin, dengan Bambang, dan kawan-kawan PDI Perjuangan, ada Mas Tom. Saya kira Nia sempat di sini. Beberapa kawan PDI Perjuangan saya kenal secara personal. Jadi 3 orang PDI Perjuangan dari dapil saya, bahkan saya kenal secara personal dengan baik. Jadi, bahwa kemudian tadi saya katakan perbedaan adalah hikmah. Jadi itu Sobat Republika itu hal yang biasa dan juga hal yang dinamika politik ya Pak Haji? Kami hormatilah sikap politik masing-masing partai. Untuk sekarang sedang RPJMD ya Pak Haji? Ya, Pansus RPJMD disebut Pansus 9 karena Pansus ke-9 dalam periode ini. Untuk menciptakan Jabar Istimewa, langkah-langkah yang oleh Pak Dadi dan juga teman-teman DPRD dalam mengawal RPJMD itu seperti apa Pak Haji? Pansus 9 ini tentang RPJMD, pimpinan 3. 1 P3, ketua, wakilnya ada 2. Ada saya dari Gerindra dan ada Kang Edi dari Golkar. Anggotanya semua fraksi ada di situ. Tapi intinya sekali lagi, RPJMD adalah cascading dari tahapan 5 tahunan dari penerjemahan RPJPD. Dalam 5 tahun ke depan, seorang KDM sebagai gubernur Jabar mau kemana, arahnya dituangkan di situ. Karena ada visi misi beliau dituangkan di situ yang kemudian ditindaklanjuti dalam bab berikutnya menjadi indikator program. Nah, programnya mau diapakan, apa saja yang unggulan dan sebagainya 5 tahun ke depan semua dituangkan di situ. Kalau di dalam rancangan awal ya berarti Pak Haji sekarang tuh? Sekarang masih sebetulnya sudah rancangan kedua. Rancangan awal dulu kami proses, kemudian direvisi, dan proses revisinya setiap kali pertemuan selalu ada progres. Dan ada juga masukan-masukan baru yang kita coba masukkan. Bahkan kemarin minggu lalu kami ke Kemendagri, Dirjen Bangda, dan ke Bappenas RI. Jadi kita berharap sebetulnya ada koreksi apa sesungguhnya dari kawan-kawan pusat terkait dengan Jabar 5 tahun ke depan. Karena di dalam RPJMD juga sudah ditentukan target-target soal 5 sasaran, indikator kinerja utama, indikator makro, apa yang mau dicapai 5 tahun ke depan. Tahapannya seperti apa? 2025, 2026, sampai 2029. Itu semua dituangkan
ikut dari pusat dan mempertimbangkan pula kondisi kita di sini. Oke, Pak Haji merupakan anggota Komisi 4 Pembangunan Saya di ya? Komisi 4 bidang pembangunan. Iya. Di dalam RPJMD ini, pembangunan apa sih yang ditonjolkan untuk menciptakan Jabar Istimewa? Yang pasti persoalan serius di ruangan ini dengan mitra-mitra Komisi 4 terkait infrastruktur, kami selalu jadi keluhan ketika contoh konkret tadi dihitung 1391 kilometer jalan provinsi. Oke. Dulu pakai 2391. Katakanlah 2300 kilometer jalan provinsi yang selalu jadi keluhan nggak beres-beres. Oke. Nah ini mau diapakan? KDM clear menyatakan dia sudah declare infrastruktur harus diselesaikan 2025 dan 2026. PJU 2025 dan 2026. Oke. Pertambangan mau ditertibkan, kawan-kawan tahu di media yang meskipun ini ramai dibicarakan, tapi saya kira target-target itu secara clear beliau sampaikan. Nah ini tinggal implementasinya nanti di masing-masing komisi terkait. Tentu itu yang dikawal karena itu akan menjadi bagian dari yang akan tersaji di dalam LKPJ setiap tahun. Oke. Itu saya kira. Oke. Untuk rancangan awal, udah rancangan kedua ya Pak Haji? Ya sudah koreksi, udah penyempurnaan, tapi tetap kami sempurnakan di pansus. Di dalam pansus ini ada dinamika apa sih yang mengganjal mungkin atau? Saya kira bukan mengganjal ya. Kita berusaha menyempurnakan sehingga 5 tahun ke depan Jawa Barat mau dibawa kemana. Ya. Selain janji-janji Pak Gubernur, selain amanat dari RPJPD, RPJPN, RPJMN yang harus dikemot juga di dalam Perda RPJMD, tentu Dewan juga berkepentingan dengan dapilnya. Karena apa? Karena Dewan setiap kali dia dilantik, dia disumpah. Bunyinya itu sangat sakral. Demi Allah saya bersumpah akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya wakili. Itu tidak main-main, saya kira. Nah ini bagaimana menyelaraskan program kerja Pak Gubernur dengan sumpah yang diucapkan oleh Dewan. Ruangnya ada di mana dan sebagainya, saya kira itu tetap menjadi satu, kita kumpulkan dalam perda yang namanya RPJMD, sehingga Jabar ke depan seperti apa. Oh, dari pandangan-pandangan fraksi juga itu diakomodir. Karena semua fraksi ada di situ, membawa tentu saja apa yang disampaikan di paripurna ketika menyampaikan pandangan umum fraksi terkait RPJMD yang disampaikan nota pengantarnya Pak Gubernur. Nah itu juga kita kemot juga di situ tentu saja. Makanya saya katakan tadi dinamika pembahasannya memang terkesan agak alot. Hanya saja Perda RPJMD itu sudah ditentukan limitasi waktunya. Kami diberi batas waktu hingga 18 Juli. Oke. Nah, ini kan artinya ada limitasi, ada deadline. Ya, tapi saya lihat spiritnya selalu saya sampaikan ke kawan-kawan Bapeda dan Biro Hukum, tolong kepala badan dan kepala biro harus hadir. Yang kedua, saya bilang kawan-kawan kabid atau mereka yang bertanggung jawab dengan bidang-bidangnya hadir supaya apa? Supaya pembahasannya tuntas saat itu. Kalau begini gimana? Putus langsung. Kan bisa ngayai kalau kedua kepala institusi itu nggak ada. Pak nanti ditanya dulu. Wah, itu bisa berbulan-bulan. Betul Pak Haji. Kira gitu. Oke, Sobat Republika, demikian diskusi dadakan ya dengan Pak Haji. Apa-apa, saya selalu welcome. Jadi saya selalu welcome. Jadi teman-teman Republika, ini Pak Dadi ada waktunya tuh sekarang sekitar jam 8 malam ini beliau pekerja keras ya sampai malam ini. Satu-satunya sepertinya anggota Dewan yang ada di kantor ini. Masih nunggu soalnya. Tadi saya diminta koreksi terkait besok saya harus baca laporan Badan Anggaran terkait dengan P2 APBD. Oh, oke. Jadi laporan Badan Anggaran. Saya besok 9:30 paripurna. Terima kasih Pak Haji waktunya yang berharga. Sobat Republika, demikian diskusi singkat dengan Pak Haji Dadi Rohanadi. Beliau merupakan politisi senior Gerindra yang sudah 4 kali menjadi anggota DPRD Jabar, dan beliau juga merupakan ketua bidang media pemenangan Gubernur Kang Deddy Mulyadi dan juga Kang Erwan.
Mungkin Saya ini, sekarang masih wakil ketua Bapemperda ya. oh sekarang menjadi wakil ketua Bapemperda. Oke. Makanya ngegodok beberapa perda yang sedang berjalan. Oke. Siap. Terima kasih Sobat Republika. Terima kasih Pak Haji. Siap. Assalamualaikum. Oke guys, sebuah obrolan yang begitu menarik yang datang dari ruang DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 4 Bidang Pembangunan tentang sosok Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dengan berbagai macam dinamika seperti yang kita simak bersama-sama dalam cuplikan video tadi. Dari obrolan Pak Haji bersama tim dari Republika ini, sesungguhnya mau meyakinkan kita masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, bahwa segala sesuatu yang diputuskan oleh Kang Deddy Mulyadi itu tentunya beliau sedang mengejar target. Tidak heran seringkali kita mendengar bahwa Kang Deddy Mulyadi itu mau bekerja tepat, cepat, dan terorganisir. Poin yang kedua, yang tidak kalah penting, bahwa Kang Deddy Mulyadi selalu mempersembahkan aksi kerja nyata. Dan poin yang ketiga, seperti yang kita saksikan bersama-sama, Kang Deddy Mulyadi selalu turun ke lapangan untuk melihat, untuk bertemu dengan masyarakat Jawa Barat. Sepintas dalam obrolan antara Pak Haji yang adalah anggota DPRD di Komisi 4 Bidang Pembangunan ini, tampaknya hal-hal yang sudah dideklarasikan atau yang sudah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat itu merupakan perencanaan yang harus sesegera mungkin dieksekusi nyata. Walaupun pada akhirnya pasti akan ada kritik, pasti akan ada usul, pasti akan ada penolakan dan lain sebagainya, tetapi semuanya itu sudah didiskusikan bersama-sama, sudah ada perencanaan yang matang tentang pembangunan Jawa Barat untuk 5 tahun yang akan datang. Saya masih ingat baik dengan statement yang datang dari Kang Deddy Mulyadi bahwa untuk mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa itu hanya membutuhkan waktu 3 tahun. Berarti 2025, 2026, dan 2027. 2028 dan 2029, Kang Deddy Mulyadi lebih fokus kepada investasi. Entah mau mendatangkan investor dari luar untuk membangun di Provinsi Jawa Barat, atau apapun itu pengelolaannya, atau apapun itu sistemnya, kita nantikan di tahun 2028 dan 2029. Tetapi untuk 3 tahun yang akan datang, Kang Deddy Mulyadi sedang bekerja keras untuk mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Terkait dengan kritikan-kritikan yang biasa disuarakan oleh Mang Ono Surono maupun dari fraksi PKB misalnya Maulana Yusuf dan beberapa wakil rakyat lainnya yang selalu mengkritik kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, ternyata dalam cuplikan video tadi kita mendengarkan bersama-sama bahwa setiap kader, setiap wakil rakyat, mereka punya sikap politiknya masing-masing. Berarti di sini yang bisa menilai itu bukan datang dari wakil rakyat. Karena wakil rakyat mereka punya sikap politiknya, tetapi kitalah yang sebagai rakyat yang harus cerdas untuk melihat, yang harus cerdas untuk menilai partai politik mana
atau wakil rakyat yang mana yang selalu berpihak kepada kita orang kecil, atau yang selalu mendukung kebijakan ataupun keputusan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Jadi saya pikir clear ya, tentang polemik-polemik yang biasa selama ini disuarakan oleh Ono Surono, yang disuarakan oleh Maulana Yusuf, dan juga kader-kader atau wakil rakyat yang lainnya. Sekali lagi dipertegas kembali bahwa itu adalah sikap politik dari masing-masing partai politik. Uniknya, dalam politik tidak ada musuh yang kekal abadi, karena semuanya pasti demi kepentingan. Soal ada perselisihan pendapat, itu adalah hal yang lumrah. Atau dalam dunia politik kita kenal dengan yang namanya dinamika politik. Semoga saja obrolan kurang lebih 10 menit yang kita simak bersama-sama dalam cuplikan video tadi bisa menambah informasi baru, bisa membuka wawasan buat kita semua, khususnya para pecinta Kang Deddy Mulyadi yang selalu mengawal keputusan dan kebijakan serta gebrakan-gebrakan yang luar biasa yang biasanya datang dari Kang Deddy Mulyadi. Walaupun beberapa hari belakangan ini ada isu-isu yang mulai memanas di Provinsi Jawa Barat, terlebih khususnya tentang kasus intoleran yang terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, serta perubahan nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih, masih ramai diperdebatkan di berbagai media sosial oleh warganet. Bahkan tidak sedikit pula kita melihat ada tokoh-tokoh yang mulai menggoreng, yang mulai mencoba untuk memprovokasi, yang mulai mencoba untuk mengadu domba, bahkan secara terang-terangan menyatakan perang dengan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi apapun itu, selama keputusan dan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi pasti punya tujuan tertentu, pasti punya target tertentu, dan target yang saya suka dari perubahan nama Welas Asih, maksud saya dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Welas Asih, itu adalah peningkatan fasilitas pelayanan agar Rumah Sakit Al-Ihsan itu bisa setara dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Semoga saja niat-niat baik yang diupayakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu bisa direalisasi dengan baik dan bisa diwujud nyatakan agar bisa memberikan pembuktian kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya mereka-mereka yang selalu menentang, yang selalu memprotes tentang kebijakan ataupun gagasan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Semoga saja cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.